Fabio Ravezzani, Bremer lebih baik ketimbang Skriniar. Jurnalis Italia, Fabio Ravezzani menilai bahwa target Inter, Gleison Bremer dari Torino lebih baik ketimbang Milan Skriniar. Sebagaimana diketahui, Nerazzurri telah lama mengincar Bremer, namun hingga saat ini kesepakatan belum tercapai antara kedua klub, meski Inter telah menyetujui persyaratan pribadi dengan bek Brasil tersebut. Situasinya tidak mudah, sebab Inter diharuskan untuk menyeimbangkan neraca keuangan mereka. Apalagi mereka sudah meminjam Romelu Lukaku dari Chelsea dan juga dikaitkan dengan transfer Paulo Dybala. Oleh karena itu, sebelum menyegel kesepakatan Bremer, Inter ingin menuntaskan penjualan Skriniar terlebih dahulu. Mereka diberitakan mematok harga Skriniar di angka 80 juta euro. Dalam sebuah wawancara dengan Tele Lombardia, Ravezzani mengatakan bahwa Skriniar merupakan bek hebat, tapi menurutnya Bremer lebih baik. Yang benar adalah bahwa Bremer lebih baik daripada Skriniar. Gaya bermain Skriniar khas, dia menyerang lawan dan agresif. Tapi menurut saya Bremer lebih baik, kata Ravezzani. Besaran gaji Lukaku di Inter dan jadwal tes medis. Sebagaimana dilansir Sky Sport, bahwa Romelu Lukaku diperkirakan mendarat di Italia dalam minggu depan untuk menjalani tes medis bersama Nerazzurri. Pemain internasional Belgia itu akan kembali ke Giuseppe Meazza dalam kesepakatan pinjaman berbayar sebesar 8 juta euro, yang berlangsung hingga Juni 2023. Lukaku pun akhirnya bisa berkostum biru hitam lagi. Dia akan berusaha bangkit lagi setelah terpuruk bersama Chelsea. Demi bisa kembali ke Inter, Lukaku rela menerima pemotongan gaji secara signifikan. Il Corriere della Sera mengklaim bahwa Lukaku membuat pengorbanan berupa pemangkasan gaji dari sebesar 12 juta euro per musim menjadi 8,5 juta euro per musim. Lukaku dikabarkan sangat bahagia bisa kembali ke Inter dan menjadi begitu emosional setelah agennya memberitahu kalau The Blues dan Nerazzurri telah mencapai kesepakatan pada awal pekan ini. Dia bahkan sampai menangis. Pirola telah mencapai kesepakatan personal dengan Salernitana. Salernitana dikabarkan telah mencapai kesepakatan secara personal dengan bek Inter Milan, Lorenzo Pirola. Kendati demikian, Salernitana belum mencapai kesepakatan dengan Nerazzurri dan negosiasi tentunya akan dilakukan antara kedua klub. Hal ini diklaim oleh pakar transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, bahwa bek muda tersebut telah setuju untuk bergabung dengan Salernitana setelah menghabiskan masa peminjaman selama 2 tahun di Monza. Monza tidak bersedia mengaktifkan opsi untuk mempermanenkan sang pemain berdasarkan harga yang telah disepakati, yakni sebesar 8 juta euro. Mereka ingin menegosiasikan kembali harga tersebut, tetapi Nerazzurri menolak memenuhi permintaan mereka, dan imbasnya kesepakatan pun gagal. Hal itu memungkinkan bagi Salernitana untuk masuk dan berhasil menyepakati persyaratan pribadi dengan Pirola yang memang bertekad untuk bermain di Serie A pada musim depan. Sebuah pertemuan dijadwalkan akan digelar pada malam ini antara Direktur Inter dan perwakilan Salernitana untuk mencoba menemukan kata sepakat terkait mahar transfer sang bek. Jika hasil pertemuan positif maka Pirola akan bergabung dengan Salernitana dalam kesepakatan kontrak selama 4 tahun. Presiden Empoli, Aslani akan buktikan kemampuannya di Inter. Presiden Empoli, Fabrizio Corsi telah mengkonfirmasi bahwa Christian Aslani segera bergabung dengan Inter Milan dan meyakini jika sang gelandang akan mampu membuktikan dirinya bisa bermain atau bahkan bersaing di klub sebesar Nerazzurri. Dalam sebuah wawancara dengan Radio Sportiva, Fabrizio Corsi membahas seputar kepindahan pemainnya itu ke Inter di musim panas 2022 ini setelah tercapainya kesepakatan antara kedua klub. Beberapa hari yang lalu kami bertemu dengan ayah Christian. Dia menunjukkan kebahagiaan, tetapi juga kesedihan yang luar biasa karena meninggalkan klub kami, di mana dia telah berada di klub ini sejak berusia 8 tahun, ujar Corsi. Dia kemudian secara efektif mengkonfirmasi transfer sang gelandang ke Inter meski belum diumumkan resmi oleh kedua klub.
Dia tak sabar ingin melihatnya bermain di Liga Champions musim depan. Sekarang dia akan melakukan perjalanan untuk membuktikan bahwa dia mampu bermain di level Inter. Akan sangat menyenangkan melihatnya tampil di Liga Champions. Inter telah lama menargetkan pemain asal Albania itu sebagai pelapis bagi Marcelo Brozovic di lini tengah pada musim depan. Sebagaimana diketahui, Inter berhasil mengamankan kesepakatan untuk memboyongnya ke Giuseppe Meazza dengan formula pinjaman selama 1 tahun dengan kewajiban pembelian secara permanen. PSG ingin tunjuk pelatih baru dulu, baru tebus Skriniar. Sebagaimana diketahui, PSG secara resmi telah memecat pelatih Mauricio Pochettino setelah setuju untuk mengakhiri kontrak pasca kemenangan Ligue 1 Prancis. Jurnalis Guido de Charolis dalam sebuah wawancara dengan Corriere della Sera melaporkan bahwa klub raksasa Paris itu membutuhkan waktu cukup lama untuk menyegel transfer Skriniar karena ingin memastikan dulu siapa pelatih baru mereka. Minat PSG pada Skriniar memang cukup serius. Usai tawaran awal mereka ditolak Inter, kini menurut laporan terbaru, Les Parisien pun tengah menyiapkan tawaran yang lebih menarik dengan menyertakan sejumlah bonus. Namun, mereka hanya akan melakukannya setelah penunjukan pelatih baru, dan rumor yang beredar menyebutkan bahwa PSG akan menunjuk Christophe Galtier yang saat ini tengah menukangi Nice. Inter sendiri terpaksa melepas salah satu pemain bintangnya di musim panas 2022 ini demi menyeimbangkan pembukuan klub dan sama sekali tak menutup peluang untuk melego Skriniar dengan harga 80 juta euro. Di Marzio, Alex Cordas telah perpanjangan kontrak di Inter. Hal ini diklaim oleh pakar transfer Italia, Gianluca Di Marzio, bahwa Cordas akan tetap menjadi pemain Inter hingga 2023 mendatang setelah menyepakati perpanjangan kontrak dengan klub. Masa kontraknya berakhir pada musim panas 2022 ini, tetapi dia siap mengabdi lagi untuk musim keduanya di klub. Setelah keluar dari markas Inter, dia pun diwawancarai oleh jurnalis dengan mengatakan, "Perpanjangan kontrak, ya, saya sangat senang bertahan 1 tahun lagi," ujarnya. Di sepanjang musim 2021-22, Alex Cordas tidak pernah tampil untuk Nerazzurri sejak ia direkrut pada musim panas 2021 lalu dari Crotone. Akan tetapi, perannya dalam skuad lebih didasarkan pada bimbingan kepada para pemain muda. Dia tetap akan menjadi kiper pilihan ketiga Inter pada musim depan di belakang Andre Onana dan Samir Handanovic. Adapun Andre Radu diyakini segera meninggalkan klub. €20 juta adalah harga untuk Andrea Pinamonti. Seperti yang telah dilaporkan oleh Sky Sport 24, melalui FC Inter 1908, Nerazzurri memandang Andrea Pinamonti sebagai salah satu cara mereka dapat mendanai kesepakatan transfer lainnya, atau bagaimana mereka dapat mengakhiri jendela transfer musim panas dengan keuntungan sebesar €80 juta. Dia menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Empoli yang berarti bahwa setelah kembali, dia bukan pemain yang perlu diganti ketika dia dijual. Dia juga mencetak 13 gol saat bersama Azzurri yang berarti stok dan harganya tidak pernah lebih tinggi. Dia berusia 23 tahun yang berarti dia sudah dewasa tetapi belum dalam masa jayanya. Banyak klub yang tertarik, yang paling terlihat seperti Salernitana dan Monza tetapi biayanya bisa menjadi masalah. Inter memiliki perjanjian kontrak €6 juta dengan Dybala. Berbicara di saluran tweets Corriere della Sera, melalui FC Inter 1908, jurnalis Guido de Charolis menguraikan situasi seputar dua pemain di tengah jendela transfer Nerazzurri. Paulo Dybala telah lama dikaitkan dengan kepindahan ke Inter dengan status bebas transfer dan banyak yang baru-baru ini melaporkan bahwa dia sebenarnya tidak memiliki kesepakatan sepenuhnya dengan Inter. Laporan ini mengklaim bahwa itu ada dan itu untuk €6 juta per musim serta beberapa bonus selama 4 tahun.
Situasi dengan kepindahan Milan Skriniar ke PSG telah dibahas dan tampaknya pihak Perancis ingin menunjuk pelatih baru sebelum mereka mengajukan tawaran untuk pemain Slovakia itu.